istri dan keluarga kakak beradinya akan diperiksa juga ya Bang? Terkait Sebaiknya kasus. harusnya begitu. Jadi istrinya, suaminya, itu harus diperiksa. Kemudian juga orang tuanya, ayah ibunya, kakak adiknya, kemudian anak-anaknya, sama iparnya semua harus diperiksa. Karena termasuk kroninya, karena bisa saja mereka itu sudah diantisipasi ke situ. Bahkan misalnya pejabat-pejabat itu cenderung dia kalau membeli sesuatu, katakanlah berupa rumah, dia tidak dibalik nama dulu, misalnya PPJB dulu gitu loh. Faye Moez terjerat kasus korupsi, Kamarudin Simanjuntak sebut Sandra Dewi bisa ikut terseret. Pengusaha Harvey Moez, suami dari artis Sandra Dewi, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP-PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022 bersama Crazy Rich Helena Lim dan belasan tersangka lainnya. Ditetapkannya Harvey Moez sebagai tersangka dan kini dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di Rutan Salemba, Jakarta, membuat istrinya, Sandra Dewi ada kemungkinan juga terseret. Hal itu diungkapkan pengacara Kamarudin Simanjuntak. Bisa terjerat Sandra Dewi. Karena kalau istrinya tidak tahu, apakah harta suaminya dia tahu? Kan tidak mungkin datangnya harta suaminya dia tidak tahu. Dengan harta bertambah, dia wajib tahu dari mana, kata Kamarudin Simanjuntak saat ditemui di kantornya di Bilangan, Jakarta Barat, belum lama ini. Jika Sandra Dewi mengaku tidak tahu soal harta Harvey Moez, Kamarudin Simanjuntak menyebut pengakuan tersebut patut dipertanyakan kebenarannya. Karena menurut Kamarudin, tidak mungkin perempuan berusia 40 tahun itu tidak mengetahui jika harta suaminya bertambah signifikan. Penambahan harta dalam jumlah besar, pemakaian yang besar, tidak ada alasan bagi pasangan suami istri tidak tahu. Jadi, wajib diminta pertanggungjawaban hukumnya, paparnya. Momen ditangkapnya Harvey Moez dan Helena Lim atas kasus korupsi, bagi Kamarudin Simanjuntak, seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang itu untuk tidak mengutamakan gaya hidup mewah. Inilah saatnya kita belajar hidup sederhana. Tidak perlu memakai pakaian mewah atau hidup hedon. Kayak baju saya produksi lokal, harganya murah, tapi bisa meyakinkan bagi banyak orang, akunya. Kamarudin Simanjuntak berharap para koruptor yang merugikan negara dapat dihukum berat. Salah satunya dengan cara dimiskinkan. Dicari hartanya, harta keluarganya semuanya. Jika ada harta tidak dapat dipertanggungjawabkan dari mana asal-usulnya, bisa diambil negara. Karena harta koruptor bisa diubah jadi atas nama orang tuanya, saudaranya, istrinya, dan lain-lain, paparnya. Jadi korban salah sasaran, sejumlah artis ingatkan Sandra Dewi dan Dewi Sandra beda orang. Artis Dewi Sandra jadi korban salah sasaran warganet lantaran diserang habis-habisan terkait dugaan korupsi yang menyeret Harvey Moez yang merupakan suami Sandra Dewi. Mengetahui hal itu, sejumlah artis mengingatkan warganet bahwa artis yang diserang itu bukanlah istri dari Harvey Moez meski namanya hampir mirip. Hal itu diungkapkan aktor Baim Wong yang menyentil warganet karena salah menyerang personal artis yang dikutip berita1.com, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Salah orang, Dewi Sandra, Sandra Dewi, doa terbaik untuk mereka berdua. Diberi kesabaran atas komen-komen netizen Indonesia, tulis Baim Wong sambil mengunggah foto kedua artis tersebut. Tak hanya Baim, mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa Sandra Dewi dan Dewi Sandra adalah dua orang yang berbeda sehingga dirinya mengingatkan warganet jangan lagi menyerang dengan membabi buta. Wahai netizen 31x2, biasakan tabayun dan cek recheck sebelum jempolmu sebagai perwakilan kualitas hatimu mengotori bulan suci Ramadan ini. Sandra Dewi itu berbeda dengan Dewi Sandra, tutur Ridwan Kamil dalam keterangan video yang diunggahnya lewat media sosialnya. Sejumlah artis pun mengaku siap pasang badan bila warganet masih menyerang Dewi Sandra yang membuat sang artis sampai menutup kolom komentarnya karena terus-menerus diserang warganet. Woi, ini kakak gue, salah lapak kalian, tapi biarin deh, dosa kalian, Kak Dewi insya Allah mah numpuk pahala, ketus cua personel grup band Kotak. Ini yang salah komentar apa enggak malu ya? Tukas Robi Purba. Sebelumnya, Dewi Sandra dalam akun media sosialnya juga mengaku heran dengan perilaku netizen di Indonesia yang menyerangnya padahal dirinya tidak sah.
Memiliki nama yang sama, artis Dewi Sandra mendadak ikut terseret dalam kasus korupsi suami dari pesohor Sandra Dewi, Harvey Moise. Akun Instagram @dewisandra sejak beberapa hari terakhir ramai dikomentari netizen yang salah sangka. Menanggapi hal ini, Dewi Sandra pun memposting klarifikasi pada Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Ia mengakui bahwa dirinya bingung menanggapi kejadian ini. Bingung mau bilang apa kecuali, ini bulan Ramadan. Waktunya taubat, minta ampun, evaluasi dan introspeksi diri. Meskipun mendadak salah alamat, tapi bukan berarti saya lebih baik atau suci karena yang ketik ini banyak sekali salah yang Allah tutupi, tulisnya. Penyanyi, pembawa acara, sekaligus pemain film ini menyebut peristiwa ini menjadi ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Semua manusia pasti diuji oleh Allah. Itulah janji Allah, dan janji Allah yang paling pasti. Aku diuji, kamu pun pasti diuji. Dan ketika diuji bisa jadi itu waktu paling tepat untuk kembali. Salah satu hal yang paling aku syukuri, kita punya Rabb Tuhan yang tak pelit mengampuni, ujarnya. Lebih lanjut Dewi Sandra mengatakan sebagai sesama hamba Allah, baiknya saling mendoakan agar dapat ditolong bukan untuk menghakiminya. Lagi-lagi aku diuji sebagaimana kamu juga pasti diuji. Sesama hamba kita saling doakan, semoga Allah tolong bukan malah cepat-cepat menghakimi. Kalaupun mau menghakimi, pastikan dulu kita tak miliki celah dan noda hitam tersendiri. Tak perlu ikut-ikut gonjang-ganjing ujian yang tak tertulis untukmu sendiri. Cukup sibukkan diri dengan ujian terbesar, yaitu memperbaiki diri sendiri, jelasnya. Ia juga mengingatkan umat muslim lainnya untuk menjaga hati selama bulan suci Ramadan. Ia menyebut ada banyak pilihan, seperti bicara baik atau berdiam diri, kemudian masuk masjid untuk wudhu dan salat, serta bisa khatamkan Al-Quran. Dewi Sandra juga mengingatkan soal zakat, salat tarawih yang tidak boleh dilewatkan, pentingnya qiyamul lail atau bangun di malam hari untuk beribadah, serta menyiapkan tenaga untuk itikaf, atau berdiam diri di masjid disertai dengan niat untuk beribadah demi Allah SWT, serta hal-hal positif lainnya. Ya Allah, PR-nya pekerjaan rumah masih banyak sekali. Masih ada waktu, yuk jangan sia-siakan Ramadan. Karena aku diuji, kamu pun diuji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita semua taufik dan Allah ampuni, tutupnya. Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengomentari fenomena warganet yang salah kira Dewi Sandra sebagai Sandra Dewi. Dalam postingan Instagramnya @Ridwan Kamil, ia meminta warganet untuk tabayun dan mengecek ulang sebelum berkomentar. Wahai netizen 31x2, biasakan TABAYUN dan cek-recek sebelum jempolmu sebagai perwakilan kualitas hatimu mengotori bulan suci Ramadan ini, tulisnya. Malam minggu itu berbeda dengan minggu malam, Bima Arya Wali Kota Bogor itu berbeda dengan Arya Bima tokoh PDIP, dan Melly Guslau itu berbeda dengan Omnibus Law. Ner 3, lanjutnya, Ner 3 juga beda dengan Ganerti, imbuhnya. Selamat mengisi hari puasa ini dengan kesucian lahir batin. Hatur nuhun. Meski memiliki nama yang sama, Dewi Sandra dan Sandra Dewi sangat berbeda. Dewi Sandra adalah figur publik Indonesia kelahiran Brasil dan memiliki keturunan campuran Inggris dan Betawi. Istri dari Agus Rahman itu sudah lama vakum dari dunia hiburan. Sementara Sandra Dewi lahir di Pangkal Pinang,